Share-nya di mana? Share di sini. Pasang. Baru kalau bisa rekam aja deh namanya. Oh gitu Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita kembali mengumpulkan di salah satu taman di Taman Rasulullah SAW, di mana pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan kajian bersama dengan guru kita, guru kita semua. Judul kajian kita pada kesempatan pagi hari ini insyaallah masalah akidah sahihah jalan keselamatan, bersama dengan Dr. Malik Husain Syahban Hafizahullah Ta'ala, insyaallah yang akan menerjemahkan kajian Ustaz kita, Syekh kita, Ustaz Abu Bakar Al-Afdari Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita masuki mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Syekh kita, akan sedikit biografi yang akan sampaikan. Beliau bernama Malik Husain Syahban. Dia berasal dari Yordan ya. Aktivitas beliau hari ini adalah dosen di Universitas Muhammad bin Saud, Jakarta atau Libya. Riwayat pendidikan beliau, pada S1 beliau di Universitas Islam Madinah, kemudian S2 dan S3 beliau lanjut di Jordania. Ya, beliau merupakan salah satu murid senior dari Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di antara karya tulis beliau yang saya ketahui di antaranya adalah kitab Asmaul Salat, yang kemudian kitab ini diterjemahkan oleh pustaka Imam Syafi'i, Rahasia Salat. Ya, Rahasia Salat. Kemudian di antara buku beliau juga Al-Qira'at Al-Qur'aniyah Al-Qur'aniyah, itu kita dari Al-Quran. Ini salah satu disertasi beliau. Ya. Demikian biografi singkat beliau. Sebelum kita masuk di acara kajian kita, perlu sampaikan pada dalam majelis ilmu yang pertama adalah yang ikhlas kita untuk ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyimak dan memperhatikan dengan baik ilmu yang disampaikan oleh beliau. Mohon dibawa pada para jamaah untuk tidak sibuk dengan gadget ya, kalau bisa di silent atau di mode pesawat agar tidak terganggu dalam saat mendengarkan kajian. Dan ketiga, mencatat ilmu yang disampaikan oleh beliau, dan yang keempat adalah mengamalkan adab-adab penuntut ilmu. Peserta kajian yang baru dalam mungkin bisa menempati area kajian utama dalam masjid jika masih muat, namun jika tidak muat bisa menempati area kajian yang sudah disediakan oleh panitia, di mana di sisi kiri dari belakang kita, yaitu untuk jamaah ikhwan. Kemudian jamaah ikhwan bisa menggunakan di jamaah di area parkir ya, area parkir. Kemudian di samping kelas atau kelas 1C bisa digunakan oleh ibu yang membawa anak. Dan diharapkan para jemaah sekarang untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan tapi kabar dengan baik, menjaga kebersihan masjid dan area kajian. Dan yang kelima, untuk tidak bercampur baur. الجو يزداد حرارة. الجو يزداد حرارة بالكباس خلفنا. Membawa dari yang membawa anak mohon mengisikan putrinya untuk menjaga ketenangan dalam kajian. Sebagai yang membawa putri di bawah untuk menepati boleh dalam masjid dengan catatan agar tidak keluar masuk masjid, ya, jika tidak mengganggu jamaah yang lain. Demikian informasi ini disampaikan. Insyaallah kajian kita mulai pukul 9.20 ya sampai pukul 10.40 di acara, kemudian dilanjutkan oleh tanya jawab bagi yang ingin bertanya.
Ya, jika ada kata bisa disampaikan dan dikumpulkan kepada MC dan dilaksanakan kepada penerjemah. Sekian informasi ini disampaikan, semoga bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan memudahkan kita semua di sini. Untuk waktu dan tempat, kami silakan kalau dibangun berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذه المقدمة المعروفة بخطبة الحاجة جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين خيري الدنيا والآخرة، والإنسان يحرص في هذه الحياة على أن يكون في حياة هادئة مستقرة مطمئنة، وأن يكون من الناجين يوم القيامة الفائزين برضوان الله سبحانه وتعالى وجنته، والناجين من سخط الله وعقابه. وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حسنت عقيدة الإنسان، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى. Setelah Syekh menyampaikan mukaddimahnya yang biasa dikenal dengan khutbatul hajah, yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan, juga pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ayat-ayat Quran yang telah dibacakan oleh Syekh sebagai mukaddimah dalam kajian ini, maka Syekh kemudian mengatakan mukaddimah yang dikenal sebagai khutbatul hajah, yang sering disampaikan oleh Nabi SAW, maka di dalamnya terdapat kebaikan atau terkumpul di dalamnya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yang mana hendaknya seorang muslim, seorang mukmin bersemangat untuk menggapai kehidupan yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan ketentraman, kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Dan bagaimana seorang mukmin bersemangat agar bagaimana kelak dia termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses mendapatkan keberuntungan berupa ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dia bersemangat, berupaya agar termasuk orang-orang yang selamat daripada murka Allah dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya, keselamatan, kehidupan yang tenang, damai, kesuksesan mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah, ini tidak akan mungkin digapai kecuali ketika seorang itu akidahnya selamat. Maka Syekh mengatakan inilah yang akan kita bahas di dalam muhadharah kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala. فالله عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم هملا لا يؤمرون ولا ينهون، بل أرسل الله رسله وأنزل عليهم
كتبه، وكان آخر الرسل وأفضلهم هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب وهو المهيمن على الكتب قبله القرآن الكريم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, dan Allah tidak menciptakan makhluknya tanpa tujuan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, yaitu mereka pasti diperintah dan mereka pasti dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di tengah-tengah manusia diutus para rasul, diturunkan kepada mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasul terakhir yang diutus di tengah-tengah kita yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan di tengah-tengah kita yaitu sebuah kitab yang menjadi pelengkap dan sempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu yang dinamakan dengan Al-Qur'anul Karim. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى الأرض وأخرج منه ذريته، استمر الناس على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة 10 قرون، 1000 سنة، إلى أن بدأ الانحراف في العقيدة يظهر في قوم نوح عليه السلام، فبعث الله نوحا عليه السلام لينذر الناس ويعلمهم العقيدة الصحيحة ويحذرهم من العقائد الفاسدة. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam alaihi salam ke atas muka bumi, Allah Subhanahu Baik. Asy-Syaikh mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam alaihi salam ke atas muka bumi, dan kemudian muncullah keturunan Nabi Adam alaihi salam, sehingga dari zaman Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya selama 10 kurun. Jadi 10 kurun itu artinya berapa? 1000 tahun. Ya, karena 1 kurun adalah 100. Selama 10 kurun atau 1000 tahun mereka senantiasa berada di atas akidah yang selamat. Mereka berada di atas keyakinan yang lurus, di atas tauhid. Maka ketika terus berlalunya zaman, setelah 10 kurun tersebut, maka mulailah ada penyimpangan dalam tauhid. Mulailah ada penyimpangan dalam akidah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul, mengutus Nabi yang namanya Nuh alaihi salam. Allah utus beliau di tengah-tengah umatnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya Nuh alaihi salam ini mengingatkan manusia untuk berakidah dengan akidah yang lurus, dengan tauhid yang lurus, dan mengingatkan mereka dari berbagai macam keburukan dari kesyirikan. وهكذا في كل أمة من الأمم متى وقع عندهم الانحراف في العقيدة أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل ليعلموهم العقيدة الصحيحة وينذروهم ويحذروهم من العقائد الفاسدة. Dan demikianlah hal ini terjadi di setiap umat. Bukan saja di umatnya Nabi Nuh alaihi salam, akan tetapi di setiap umat ketika terjadi penyimpangan akidah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Untuk apa tugasnya? Mengajarkan kepada mereka tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka akidah yang lurus, dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Hatta kana akhir zaman فبعث نبي آخر الزمان وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته أمة آخر الزمان
فهو أفضل الرسل والأنبياء وأمته أفضل الأمم وأكثرها عددا. Dan terus hal itu terjadi sampai di umat akhir zaman. Yaitu diutus di tengah-tengahnya seorang Rasul yang paling mulia, seorang Rasul yang paling utama, yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus di tengah-tengah umat yang berada di akhir zaman. Itu kita, yang mana umatnya pun adalah umat terbaik dan yang terbanyak jumlahnya dibandingkan Rasul atau umat-umat Rasul dan umat-umat Nabi sebelumnya. وأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما يعرف بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم النور والهدى والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau Al-Qur'anul Karim. Begitu pula dengan perkataan-perkataan yang dikenal dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada keduanya di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat cahaya, terdapat petunjuk dan ajakan untuk berbuat kebaikan dan ajakan untuk meninggalkan berbagai macam keburukan. وأهم المهمات التي يدعو إليها الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم هو تصحيح العقائد، أن تكون العقيدة التي يسير عليها الناس عقائد صحيحة. ومصدر العقيدة هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. Maka dari itu, hal yang paling penting, hal yang paling mendasar, yang mana ini menjadi dasar dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wasallam seluruhnya adalah bagaimana mereka meluruskan akidah umatnya, yang mana tentunya sumber akidah yang benar adalah Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa yang dinukil dari para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فالقرآن الكريم كله عقيدة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك أن القرآن إما فيه بيان التوحيد وفضل أهله وعاقبتهم، وكذلك يوجد أحكام، وهذه الأحكام هي من لوازم التوحيد وهي من لوازم العقيدة. وكذلك في القرآن بيان الشرك وعاقبة أهله وما أحل الله عز وجل بهم في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة، وهذا كله في العقيدة. Maka dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa seluruh isi Al-Qur'an isi kandungannya adalah akidah. Baik itu yang berkenaan dengan pembicaraan tentang orang-orang yang mengerjakan tauhid dan keutamaan tauhid. Kemudian apa yang akan didapatkan oleh mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga menjelaskan tentang kesyirikan. Kemudian akibat daripada kesyirikan baik di dunia maupun di akhirat nanti yang akan mereka nanti kelak di akhirat. Atau berkaitan dengan hukum, yang mana hukum ini pun kaitannya adalah dengan tauhid dan akidah ketika mereka menjalankan hukum-hukum tersebut. وأفضل المجتمعات كان المجتمع الذي يعيش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم صلحت عقيدتهم واستقاموا على طاعة ربهم
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan sebaik-baik masyarakat adalah masyarakat yang di dalamnya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masyarakat dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kenapa demikian? Karena akidah mereka adalah akidah yang lurus dan mereka berhukum dengan hukum yang benar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 عاما في مكة يدعو الناس إلى الإسلام، ولكن إذا نظرنا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة نجد أنها كانت في تصحيح العقائد، والآيات التي في السور التي تسمى بالسور المكية شاهدة على ذلك. وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واستقرت أمور الدولة بدأت الشرائع تنزل على الناس، أي الأحكام، وذلك بعد أن استقرت العقيدة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Mekah setelah kenabian tentunya, setelah beliau menjadi seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun. Dan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah meluruskan, membenahi dan menumbuhkan akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa buktinya? Buktinya adalah surat-surat atau ayat-ayat yang masuk dalam kategori makiyah. Maka ini menunjukkan bahwasanya dakwahnya Nabi selama 13 tahun di Mekah adalah tentang akidah, meluruskan, membenahi akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah itu barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hijrah ke Madinah. Maka kita lihat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, barulah turun berkaitan dengan hukum-hukum. Ya, berkaitan dengan hukum-hukum. Dan ini terjadi, artinya hukum-hukum itu ada setelah para sahabat sudah teguh, sudah tegak lurus di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang lurus, barulah hukum-hukum itu kemudian mereka laksanakan. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا، والقرآن نزل بلسانهم ونزل بلغتهم، فلم يحتاجوا إلى طويل وقت ليفهموه، فكانوا إذا سمعوا الآيات فهموها وطبقوها مباشرة. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka hidup, maka mereka menyaksikan turunnya syariat, turunnya Al-Qur'anul Karim. Dan turunnya Al-Qur'anul Karim adalah dengan bahasa mereka, sehingga para sahabat mudah untuk memahaminya. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Karena mereka mudah memahaminya, maka mereka pun segera dan mudah untuk kemudian langsung mentaati apa yang disyariatkan di dalam Al-Quran Al-Karim tersebut. فإذا نزل عليهم الأمر فإنهم يطبقونه مباشرة. مثلا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ما أحد سأل ما معنى لا إله إلا الله، لأنهم يفهمون لأنه كلام عربي يفهمونه. لا إله إلا الله إذن المعبود واحد، الذي يعبد واحد. فمعنى هذا أنكم ستتركون هذه الأصنام وهذه الأشجار وهذه الأحجار التي تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى. Maka contohnya ketika turun kepada mereka suatu perintah, maka mereka langsung mempraktekannya, langsung mentaatinya, langsung kemudian mereka amalkan perintah yang turun kepada mereka.
Maka di antara contohnya, ketika turun kepada mereka ayat atau perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Turun contohnya ucapan Nabi, katakan oleh kalian adalah kalimat La ilaha illallah. Maka karena kalimat La ilaha illallah ini adalah kalimat yang diambil dari bahasa Arab, mereka langsung paham. Tidak ada di antara mereka kemudian mengatakan apa arti dari La ilaha illallah, apa maknanya, apa kemudian isi kandungannya. Tidak. Mereka mengetahui, mereka memahami bahwa kalimat La ilaha illallah artinya adalah al-ma'bud wahid. Bahwasanya yang disembah itu cuma satu. Ya, kalau kita berbeda ya tentunya apa makna La ilaha illallah ada rinciannya. Mereka paham karena dengan bahasa mereka sendiri. Maka dari kalimat La ilaha illallah ini dipahami bahwasanya sembahan yang berhak diibadahi hanya satu. Maka mau tidak mau, realisasinya apa? Konsekuensinya apa? Apa-apa yang mereka sembah daripada patung-patung, daripada batu-batu, daripada pohon-pohon, maka mereka wajib tinggalkan semuanya. Dan yang berhak disembah hanya Allah semata. أما الآن فتجد الناس يقولون لا إله إلا الله ثم يذهب يطوف حول قبر يقول لا إله إلا الله فيقول يا سيدي فلان ساعدني أو اشفي مريضي أو نحو ذلك. هو يقول لا إله إلا الله ولكنه للأسف لا يفهم معنى لا إله إلا الله. Adapun saat ini berbeda dengan zaman ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memahami kalimat la ilaha illallah. Berbeda dengan zaman sekarang. Sebagian orang mengatakan la ilaha illallah, tetapi mereka datang ke kuburan kemudian melakukan tawaf di kuburan, mengelilingi kuburan. Atau sebagian mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dalam doanya mereka mengatakan wahai Tuanku fulan fulan, tolong aku, bantu aku, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kebanyakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka tidak memahami hakikat daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. ولذلك تجد هذا الذي انحرفت عقيدته في حياة مظلمة ولا تجده أبدا يرتاح فيها لأنه ضيع ربه ولم يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. Maka kita pasti dapatkan orang-orang yang tauhidnya tidak lurus, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah semata, orang-orang yang berbuat syirik, maka hidupnya penuh dengan kegelapan. Dia tidak mendapatkan ketenangan di dalamnya. Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada Allah. Karena dia mengabaikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak merasa damai, tidak merasa tenang, dan tidak merasa tentram dalam kehidupan mereka. الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الناس. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيدخل في هذه الآية ابتداء الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك تدخل باقي الأمة. تعالوا نتعلم من الصحابة رضي الله عنهم كيف تكون العقيدة الصحيحة وكيف يكون تطبيقها. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah sebaik-baik umat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Maka mereka adalah sebaik-baik umat, dan kemudian yang datang setelahnya mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka marilah kita perhatikan bagaimana akidah mereka, bagaimana lurusnya tauhid mereka. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العقيدة للجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا، فهذا القرآن يتلى على الجميع، وهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وتوجيهاته تصل للجميع.
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخص الأطفال بتعليم العقيدة. Yang pertama, kita melihat bagaimana lurusnya, bagaimana benarnya, teguhnya akidah para sahabat. Yang pertama, Nabi SAW mengajarkan mereka langsung, dan Al-Quranul Karim yang turun kepada Nabi SAW dibacakan kepada mereka. Arahannya, petunjuknya yang ada dalam Al-Quran sampai kepada mereka semuanya, baik mereka dari kalangan laki-laki atau dari kalangan perempuan, dari kalangan muda, anak-anak, bahkan orang-orang tua, sampai kepada mereka semuanya. Bahkan ada ayat-ayat atau ada arahan-arahan yang terkhusus diarahkan kepada anak-anak di antara mereka. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر شيئا فإن من سمعه في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه من لم يحضر، وهكذا من بلغ شيئا يبلغه لمن لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت أمور العقيدة وأمور الدين تنتشر بين الصحابة رضي الله عنهم مباشرة. Dan Nabi SAW kalau menyebutkan sesuatu di majlisnya didengar oleh sebagian para sahabat, maka orang-orang yang tidak hadir, para sahabat-sahabat lain yang tidak hadir mendengar apa yang disebutkan Nabi SAW, mereka akan disampaikan oleh orang-orang yang hadir. Dan demikian seterusnya. Orang yang tidak hadir maka mendengar dari orang-orang yang hadir, yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Maka perkara akidah, perkara syariat tersebar di tengah-tengah para sahabat seluruhnya karena saling menyampaikan satu kepada yang lainnya. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقى بعضهم ببعض يسأل أحدهم الآخر هل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فبهذا كان ينتشر العلم وينتشر ما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام من آيات القرآن الكريم. Dan kondisi para sahabat terdahulu, ketika mereka saling berjumpa satu dengan yang lainnya, mereka akan saling bertanya. Mereka bertanya satu kepada yang lainnya, apakah telah turun ayat kepada Nabi SAW? Apakah ada yang dikatakan oleh Nabi SAW? Maka dengan begini, atau dengan begitu, tersebarlah ilmu, tersebarlah apa-apa yang ayat yang turun kepada Nabi SAW, maka perkara agama lurus dan tersebar di tengah-tengah para sahabat. إذن المجتمع كان مجتمعا علميا، كانوا طلبة علم، كيف لا هم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. مسلم يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، يشمل جميع المسلمين. Maka kondisi masyarakat di zaman sahabat Nabi SAW adalah masyarakat yang penuh dengan ilmu, yang tersebar di tengah-tengah mereka ilmu. Maka kondisi semua para sahabat adalah para penuntut ilmu. Ya, tidak terkecuali semua para sahabat adalah para penuntut ilmu, masyarakat yang berilmu. Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi SAW telah mengatakan, ya Nabi SAW fariidatun ala kulli muslim. قطع الصوت. Ya, bagaimana tidak? Sedangkan Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan ini mencakup laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang-orang yang dewasa. بل كان العلم يصل حتى خارج المدينة، فكان يصل لمن يرعى الغنم خارج المدينة.
Bahkan ilmu itu sampai ke luar kota. Jadi bukan sekadar tersebar di dalam kota, bahkan ilmu itu menyebar sampai keluar kota. Bahkan sampai-sampai pengembala kambing pun sampai kepada mereka ilmu. Maka mereka mendapatkan ilmu yang tersebar dari awal dari dalam kota kemudian keluar kota tersebut. كلكم يعرف قصة أبي معاوية أو معاوية السلمي رحمه رضي الله عنه. مختصر القصة أنه كان له غنم في أطراف المدينة، وكانت جارية صغيرة ترعى الغنم، فجاء ذئب فأخذ من تلك الغنم. فلما جاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أخبرته أن الذئب جاء وأخذ شاة من الشياه، غضب، وهذا حال بني آدم يغضبون إذا فقدوا شيئا، فضربها. ثم بعد ذلك شعر بتأنيب نفسه وأنه ظلم تلك الجارية، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بتلك الجارية. فجاءت فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه الجارية لا تعيش وسط الناس، أغلب وقتها تعيش مع الغنم، ترعى الغنم. من الذي أعلمها بهذه العقيدة الأساسية من عقائد المسلمين، وهي أن الله في السماء؟ لا شك أنها سمعت من يتحدث هذا، بل هناك من علمها ذلك. وهكذا كان مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم يعلمون ما يتعلمون وينشرونه فيما بينهم. Ya. Ada sebuah kisah yang mungkin sudah populer di tengah kita, bahwasanya Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau memiliki seorang budak yang diperintahkannya untuk mengembala kambing, ya, di sudut kota. Maka si budak ini, ya, mungkin ada kelalaian atau yang lain sebagainya. Maka salah seekor kambingnya itu diterkam oleh serigala. Maka sebagai sifat manusiawi, ya, walaupun sahabat, tapi ada sifat manusiawinya marah karena ada kambingnya yang diterkam oleh serigala. Maka datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengisahkan apa yang terjadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak tersebut, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak tersebut mengatakan, Fis sama, Allah ada di atas langit. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada si budak tersebut, Man ana? Lalu siapa aku? Maka budak tersebut mengatakan, Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, a'tidha fa innaha mu'minah. Ya, bebaskan budak hamba saya ini, dari kalangan wanita, ya. Bebaskan hamba saya ini, budak ini, karena sesungguhnya dia adalah seorang budak yang mukminah, yang beriman kepada Allah. Bagaimana bisa seorang budak yang padahal, tadi saya menjelaskan, padahal budak itu rata-rata tidak hidup banyak bergaul dengan manusia. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaannya, dengan perilakuannya. Kalau misalnya ditugaskan untuk mengembala kambing, ya, tidak banyak gaulnya sama kambing, tidak banyak bergaul dengan manusia. Tetapi demikianlah kondisi masyarakat para sahabat yang sibuk dengan ilmu. Mereka saling mengajarkan ilmu, mereka saling menyebarkan ilmu, sehingga sampailah kepada budak tersebut, sekalipun tidak banyak bergaul dengan manusia, sampai ilmunya kepada dia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah di atas langit dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun, kata Syekh, beliau atau budak ini diajarkan sesuatu tentang akidah, tentang Allah di mana, sehingga budak ini menjadi budak yang mukminah,
yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibebaskan atau dimerdekakan. ويشهد لهذا ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل منا أو كنا يعني الصحابة لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونعمل بما فيها فحفظنا العلم والعمل جميعا. فبهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون أمور دينهم من عقائد وأحكام وأخلاق وسلوك، فكانوا منهجا فريدا أو كانوا جيلا فريدا سبقوا غيرهم رضي الله عنهم. ونحن إذا أردنا أن نكون مثلهم فعلينا أن نتشبه بهم وأن نقتفي آثارهم رضي الله عنهم. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu kami tidak pernah melewati atau tidak pernah melampaui 10 ayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang turun kepada beliau sampai kami menghafalkannya dan mengamalkannya. Maka mereka para sahabat menggabungkan antara hafalan dengan amalan. Sehingga apa kondisinya para sahabat? Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka mempelajari, mereka juga mengamalkan perkara-perkara agama mereka, baik dari pembahasan akidah atau pembahasan akhlak atau pembahasan hukum-hukum. Inilah yang dipelajari oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita para jamaah sallallahu alaihi, kalau kita ingin seperti mereka, ya selamat seperti mereka, maka kita harus menyerupai tata cara mereka. Bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka belajar, sehingga mereka menjadi umat, menjadi masyarakat yang unggul, yang tentunya lebih baik dibandingkan umat-umat yang lainnya, karena mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Maka kita pun demikian, ingin selamat, ingin sukses, ingin unggul, maka tirulah dan serupailah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. نأخذ مثالا آخر وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كنت أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في باب العقيدة وفي باب القضاء والقدر تحديدا. لمن علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه لابن عباس، وابن عباس في وقتها كان غلاما. يعني إيش غلاما؟ يعني عمره لم يتجاوز 15 عاما. ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، وهو غلام صغير يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويغرس في قلبه هذه العقيدة الأساسية من عقائد الإسلام، وهي عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. Kita ambil contoh yang lain, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya akidah yang menjadi jalan keselamatan, tentunya untuk mereka dan dipelajari oleh kita.
yaitu perkataan Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas yang sangat masyhur, yang sangat populer. Bahwasanya kondisi Ibnu Abbas atau keadaan Ibnu Abbas ini adalah kedudukannya sepupunya Nabi, anak pamannya Nabi yaitu Al-Abbas, artinya sepupunya Nabi SAW. Maka suatu ketika pernah beliau berada bersama Nabi SAW ala himar, di atas keledai. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada beliau beberapa kalimat, yaitu diantaranya ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Dan kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam keadaan lapar, maka Allah akan kenal kita dalam keadaan kita sulit. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan tentang qada dan qadar, iman kepada takdir. Seandainya seluruh umat berkumpul bersatu untuk mendatangkan manfaat untukmu yang sampai kepadamu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Dan sebaliknya, kalau seluruh umat berkumpul untuk mendatangkan bahaya kepadamu, untuk mendatangkan madarat kepadamu, maka madarat itu tidak akan pernah sampai kepada kita semuanya, kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Maka jemaah Allah ya ajma'in, hadis ini di antara hadis yang menerangkan tentang bab akidah yang paling agung. Jadi para jemaah, hadis ini termasuk hadis yang paling agung yang menerangkan tentang akidah dan tauhid. Saat itu para jemaah Allah ya ajma'in, Ibnu Abbas masih di usia yang belia, makanya dinamakan dengan istilah gulam. Dan gulam ini umurnya belum lebih dari 15 tahun. Bayangkan, tidak lebih dari 15 tahun, tapi Nabi SAW menumbuhkan kepada Ibnu Abbas akidah yang kuat, akidah yang teguh. Dan bahkan ketika Nabi SAW wafat, maka kondisi Ibnu Abbas masih usia sangat muda. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, bahkan di usia muda mereka, menanamkan akidah yang benar, tauhid yang lurus. Kemudian juga jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, Nabi SAW ketika mengajarkan akidah yang lurus ini, maka ditanamkan, benar-benar diteguhkan di dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sejak usia dini, sehingga mereka pun matang di atas akidah tersebut. وإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد عبدا من عباد الله الصالحين وصفه الله بالحكمة وهو لقمان. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ذكره الله عز وجل في موضع في كتابه، وذكر أنه أوصى ولده، فقال عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر بعد ذلك بعض الوصايا. فأول وصية أوصى بها لقمان الحكيم ابنه هي الوصية بالعقيدة الصحيحة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم الشرك به. Kalau kita melihat di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ada sebuah wasiat, ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang wasiat yang diberikan kepada Luqman Al-Hakim. Yang mana Luqman Al-Hakim ini Allah Subhanahu wa taala berikan sifat, berikan anugerah kepada beliau berupa al-hikmah. Maka di dalam surat Luqman tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan awal wasiat yang pertama kali diwasiatkan oleh bapak yang bernama Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah berkaitan dengan keselamatan akidahnya, kebenaran dan kelurusan akidahnya, al-aqidah as-sahihah kepada anaknya. Yang mana setelahnya baru disebutkan beberapa wasiat. Apa kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim
berkata kepada anaknya sembari memberikan mau'izah, wasiat atau nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya syirik adalah dosa yang atau kezaliman yang paling besar, yang paling agung. Maka Luqman Al-Hakim sebelum memberikan wasiat-wasiat yang lain, tapi Luqman Al-Hakim mengawali wasiat yang pertamanya tentang akidah yang lurus, akidah yang benar. Dan inilah semestinya yang dilakukan oleh kita, sebagaimana telah dilakukan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yang mana ini disebutkan satu kali saja di dalam Al-Quranul Karim tentang Luqman kepada anaknya. وهكذا كل الوصايا التي في القرآن الكريم وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مجموعة من الوصايا فتبدأ دائما الوصية الأولى تكون بإخلاص العبادة لله عز وجل وترك الشرك. Dan demikianlah setiap wasiat yang ada dalam Quranul Karim dan yang ada dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka senantiasa diawali dengan berkaitan dengan akidah, yaitu bagaimana seorang itu benar-benar mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan meninggalkan berbagai macam kesyirikan. وبعد أن عرفنا أهمية العقيدة وحرص الصحابة رضي الله عنهم على تطبيقها، نرى أن الله سبحانه وتعالى مكن لهم في الأرض، وكان الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأجيال في جميع الأمم، فكانوا رضي الله عنهم ذو عقيدة صحيحة. والأمثلة كثيرة جدا، لكن أكتفي بهذا وأنبه أن سبب سلامة العقيدة عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأخذونها من الوحي مباشرة، يأخذونها من القرآن ويأخذونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan setelah kita mengetahui tentang pentingnya akidah yang lurus, akidah yang selamat, dan bagaimana semangatnya, upayanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menerapkan dan mempraktekkan akidah yang benar, dan kita ketahui bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah sebaik-baik generasi dari seluruh umat yang ada. Sebaik-baik generasi dari seluruh umat yang ada. Maka kita mengetahui sebab selamatnya akidah mereka. Sebab selamatnya akidah mereka karena mereka langsung mengambil sumber akidah mereka dari kitabullah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. ومتى ما تمسك الناس بالوحي فإنهم سيسعدون في الدنيا وسينجون يوم القيامة، بخلاف كثير من الناس الذين تركوا الوحي وأخذوا العقيدة من مصادر أخرى، إما من علم الكلام أو من الرؤى والأحلام أو من غيرها من الطرق، فانحرفوا وفسدت عقيدتهم والله المستعان. Dan ketika manusia berpegang teguh dengan wahyu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Tetapi kapan saja manusia, kapan saja seseorang meninggalkan wahyu dan mengambil sumber akidah dari ilmu kalam, dari mimpi, dari pendapat, maka dia akan tersesat. Maka dia akan menyimpang dan dipastikan akidahnya rusak disebabkan mengedepankan pendapat, mengedepankan jalan-jalan lain selain wahyu,
dan mengedepankan mimpi dan juga yang lainnya. والواجب على المسلم أن يتعلم أصول عقيدته، وهي ما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة هي أركان العقيدة التي يجب على كل مسلم هذه الأركان الستة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعلمها غيره. Maka wajib bagi kita atau semestinya bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari usul akidah. Jadi pokok-pokok dasar akidah, yaitu yang datang daripada hadis Jibril alaihi salam, yang kita kenal ya dengan hadis Jibril tentang rukun iman. Ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, maka kemudian menjawab, iman itu adalah Allah, antum binabillah, wa malaikatihi kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan iman kepada hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka rukun iman adalah rukun akidah. Rukun iman berarti rukun akidah. Sumber akidah adalah rukun iman yang 6 ini. Maka wajib bagi setiap muslim untuk belajar, mempelajari, mendalami dan rukun-rukun iman ini dan mengajarkan orang lain tentang rukun iman ini. من صلحت عقيدته استقامت أموره في الدنيا وعاش مطمئنا فيها، لأنه يعلم أن هناك ربا، وأن هذا الرب هو مالك كل شيء سبحانه، وأنه الذي يدبر الأمور ويصرفها، وأن كل ما يحدث في هذا الكون فهو بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فالمسلم يأخذ ويتقبل كل ما يحل به بالرضا والتسليم والصبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. Maka barang siapa yang benar akidahnya, yang lurus tauhidnya, maka akan lurus pula perkara-perkara kehidupannya. Dia akan hidup dengan tenang, dia akan hidup dengan damai, dengan nyaman. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang mengatur segalanya, yang mengurus semua urusannya, dan tidaklah terjadi sesuatu di atas muka bumi ini kecuali dengan kehendak, dengan keinginan dan masyiat, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ketika menjalani, ketika mendapatkan sesuatu ketetapan, dia akan menerima, dia akan tunduk dan dia akan hadapi dengan kesabaran. Inilah pentingnya, inilah keutamaannya kita punya akidah yang benar, akan hidup bahagia dan perkara-perkara kita dijalankan dengan mudah. Kemudian sebagaimana Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Kenapa? Karena perkaranya semuanya baik. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, dan ketika mereka diberikan anugerah, maka dia bersyukur.
أما يوم القيامة فينتظر المؤمن جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم المقيم، حتى أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أفقر إنسان وإنسان كان يعني حياته ابتلاءات، فيؤتى به وهو من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا رب، لم يمر بي شر قط ولم أرى بؤسا قط. Adapun keuntungan yang akan didapatkan pada hari kiamat, maka seorang mukmin menanti surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan akidah yang selamat ini, maka akan mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang mana kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbesit, tidak pernah terbayang dalam hati manusia. Maka surga di dalamnya kenikmatan yang abadi, berbagai macam kenikmatan, sehingga bahkan ketika didatangkan manusia yang paling sengsara di atas muka bumi, yang paling melarat yang pernah ada di atas muka bumi ini, kemudian dicelupkan ke surga dengan satu kali celupan, maka ditanya kepada dia, dikatakan kepada dia, apakah di dalam hidupmu, ya padahal dia susah, miskin, penuh dengan ujian hidupnya, namun ketika dicelupkan ke dalam surga dengan satu celupan, ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah diuji di dunia? Apakah kamu pernah merasakan susah di dunia? Apakah kamu pernah sengsara di dunia? Celupkan dalam surga, maka dia mengatakan, aku tidak pernah merasa sengsara sekalipun. Dia dengan satu kali celupan di surga, maka lupa semua kesengsaraan yang pernah dia rasakan di dunia. Itulah kenikmatan surga yang abadi. وأما من فسدت عقيدته فإن الله عز وجل يجعل معيشته ضنكا، معيشة صعبة. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في الحياة بؤس وشقاء، ويوم القيامة نحشره أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ينتظره العذاب في النار، نار حرها شديد وقعرها بعيد، وفيها من أصناف العذاب، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، الشيء الكثير. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت خيرا قط وما رأيت نعيما قط. نعوذ بالله من النار وأهلها. Adapun orang yang rusak akidahnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sengsara hidupnya, sempit hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan ini kehidupan di dunia sempit. Kemudian di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta.
Kenapa? Karena dia datang kepadanya ayat-ayatnya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, tetapi dia melupakannya. Dia mengabaikannya, dia tidak memperdulikannya. Maka pada hari tersebut dia pun diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan dalam keadaan buta kelak pada hari kiamat. Maka di akhirat nanti dia dinanti dengan azab yang pedih, dengan panasnya api neraka. Kenapa? Akidahnya rusak. Ya. Nah, ini orang-orang yang akidahnya rusak ini, sekalipun hidupnya bahagia di dunia, diberikan kenikmatan-kenikmatan dalam tanda kutip kebahagiaan yang semu itu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW tentang bagaimana pedihnya, bagaimana perihnya, bagaimana sengsaranya azab neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana semoga Allah melindungi kita semuanya dari itu. Kata Nabi SAW pada seorang yang dia termasuk orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, termasuk orang yang paling kaya di dunia, maka dicelupkan dengan satu kali celupan ke dalam neraka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu pernah merasakan bahagia hidup di dunia? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan di dunia? Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah. Saya nggak pernah hidup bahagia, saya nggak pernah merasakan kekayaan. Kenapa? Karena dicelupkan dengan satu kali celupan ke dalam neraka, sehingga merupakan apa yang pernah dirasakan daripada nikmat-nikmat dunia. Na'udzubillahi minan nar wa ahli. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka dan dari penghuni neraka. أيها الإخوة، من ثمرات العقيدة الصحيحة في الدنيا الثبات عليها. فمن كانت عقيدته صحيحة فإنه لا يتركها ولا يتزعزع عنها. ولعلي أختم هذه المحاضرة بهذا الحديث العظيم، وفيه بيان بعض ما يعيشه المسلمون في هذه الأيام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا بردة له في ظل الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما بجوار أو متوسدا متكئا بجوار الكعبة رضي الله عنه يستظل بظلها، فجاءه خباب بن الأرت، ومعلوم ما كان يعانيه الصحابة رضي الله عنهم في ذاك الوقت من العذاب والتضييق عليهم من قريش. فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه درسا، وهذا الدرس لنا جميعا. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من قبلكم يؤتى به فيحفر له فيوضع في الحفرة في الأرض، ويؤتى بالمنشار فيقسمه نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه أو ما دون لحمه وعصبه، لا يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث العظيم اشتمل على فوائد كثيرة جدا، منها أن الواجب على المسلم الصبر، وأن النصر قريب متى ما صحت العقائد وتمسك الناس بدين ربهم فإن النصر قريب، ولكن الناس يستعجلون، وهذه العجلة من أسباب تأخر النصر. هذه العجلة من أسباب تأخر النصر. ولذلك الواجب على المسلم أن يشتغل بما أراد الله منه، أن تشتغل بما أراد الله منك من فعل الطاعات والاستقامة واجتناب المنهيات
والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. أما النتائج فلا تشتغل بها. إذن اشتغل بما أراد الله منك ولا تشتغل بما أراد الله بك. لا تشتغل بالنتائج، لا تشتغل بما هو في المستقبل، وإنما الواجب أن تلتزم وأن تتمسك وأن تستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى فعلا وتركا، وبهذا تكون من أصحاب النصر الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر. أما الاستعجال ويعني مع عدم تصحيح العقائد أو تمكن العقائد من قلوب الناس فلا شك أن هذا يوقع في البلايا ويبعد النصر، والله المستعان. Ada sebuah hadis, sebuah kejadian, ya, sebuah hadis di mana ini mungkin menjadi penutup daripada kajian kita di pagi menjelang siang hari ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika berada di samping Ka'bah dalam keadaan berbaring dan berteduh dengan bayangan Ka'bah. Jadi di samping Ka'bah, maka bayangannya kemudian berteduh dengan bayangan Ka'bah tersebut. Maka datang orang-orang atau sebagian sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala tastamsir, ala tad'unana, tidakkah engkau memintakan pertolongan kepada Allah untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kebaikan untuk kami?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ketahuilah, ada orang sebelum kalian yang dia didatangkan, kemudian digalikan lubang untuknya dan dia dimasukkan ke dalam lubang setengah badannya. Kemudian didatangkan untuknya gergaji dari besi yang membelah bagian tubuhnya, jadi dijadikan setengah. Dalam keadaan hidup gergaji. Kemudian didatangkan alat yang memisahkan antara kulit dagingnya dari tulangnya, dalam keadaan hidup. Dan ini semuanya tidak membuat dia goyah, tidak membuat dia berpaling dari akidahnya, dari agamanya. Maka hadis ini, kata Syekh, ini yang akan membuat kita semestinya teguh di atas akidah yang sahih, teguh di atas tauhid yang lurus, yang kita jangan goyah dari akidah ini, jangan pernah goyah dari akidah yang kita yakini. Maka hadis yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini penuh dengan faedahnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang terjadi pada orang yang tadi digergaji dalam keadaan hidup, kemudian dipisahkan kulit dan dagingnya dari tulangnya dalam keadaan hidup, yang mana dia tidak guncang, tidak goyah dari akidahnya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, akan tetapi kalian adalah orang yang tergesa-gesa. Ini baru diuji sedikit, dan sebagaimana kita ketahui, dulu para sahabat dicela, ya, ada yang dicambuk, ada yang disiksa dan sebagainya. Tapi Nabi masih mengatakan apa? Kalian terlalu tergesa-gesa. Maka hadis ini hadis yang penuh dan syarat dengan faedah yang sangat banyak. Di antaranya adalah hadis ini menerangkan kepada kita hendaknya kita bersabar. Ya, bersabar kita teguh di atas agama. Bersabar kita istiqomah di atas agama ini, di atas akidah yang sahih ini. Kemudian juga hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya pertolongan Allah itu sebetulnya dekat. Pertolongan Allah itu sebetulnya dekat. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang berpegang teguh dengan agamanya, yang mana mereka menjalankan ketaatan, baik berupa perintah yang dikerjakan atau larangan yang ditinggalkan. Kemudian ketergesa-gesaan itu adalah sebab diundurnya pertolongan Allah. Jadi kesabaran adalah sebab datangnya pertolongan Allah itu dekat. Tapi ketergesa-gesaan adalah sebab diundurnya, ditundanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Syekh, hendaknya kita menyibukkan diri dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Jadi kita itu sibuk aja dengan ketaatan. Ada perintah dikerjakan, sibuk dengan itu. Ada ketaatan kita amalkan, ada syariat kita jalankan, ada larangan kita tinggalkan. Jangan sibuk dengan hasil. Jangan sibuk dengan masa depan. Karena hasil dan masa depan Allah yang tentukan. Kita sibuk aja dengan ketaatan. Bukan sibuk kapan pertolongan Allah. Kemudian sibuk dengan bagaimana nih hasilnya, saya sudah lurus, saya sudah benar. Tidak demikian. Kita sibuk dengan ketaatan saja. Nanti Allah yang memberikan hasilnya. Dan orang sekali lagi yang berpegang teguh kepada kebenaran, istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka an-nasru qarib. Pertolongan Allah untuk dia amat dekat. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya orang-orang yang memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tidak boleh kemudian tergesa-gesa dengan apa yang kita kehendaki, tergesa-gesa dengan hasil di masa yang akan datang. Tidak sebagaimana sebagian orang demikian kondisinya. Maka inilah yang diwasiatkan oleh Syekh, agar bagaimana kita senantiasa bersabar di atas akidah yang benar, kemudian juga kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ومن ثمرات العقيدة الصحيحة أن المؤمن أخو المؤمن، وأن المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وما يحدث ويصيب إخواننا في غزة وما حدث قبله في سوريا وما حدث قبله في العراق وفي غيرها من بلاد الإسلام، فإن هذا أمر يوجع قلوبنا جميعا. كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يشعر بالتوجع والألم على ما يصيب إخواننا المسلمين، إخواننا أهل السنة في كل مكان. فالواجب على المسلم نصرتهم بما يستطيع، بالدعاء، بإرسال المال، إن كان هناك جهاد فيبادر المسلم ويجاهد، كل بحسب استطاعته. لأن الذي تعرض له إخواننا في غزة الآن ليس حربا وإنما إبادة. اليهود لعنهم الله يطلقون عليهم أشد الأسلحة وأفتك الأسلحة. صاروخ واحد يدمر عمارة من 4 طوابق أو 5 طوابق، والمقاومة ترسل 100 صاروخ ولا تحرق ولا تصيب إلا شيئا قليلا. هذه ليست حرب. الحرب أن يكون عندك استعداد ويكون عندك قوة لتقاتل عدوك. أما أن تستثير عدوك وليهجم على من عندك ويقتل المدنيين الأبرياء، فهذه إبادة. هذه إبادة. نسأل الله عز وجل أن يرفع البأس عن إخواننا في غزة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيد اليهود في نحورهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم. ولا ننسى إخواننا أهل السنة الآن في الأردن، فالشيعة الرافضة يحاصرون الأردن من الشمال من سوريا، والآن يحاصرونهم من جهة العراق، لأن الرافضة في حقيقة أمرهم هم مع اليهود، فدمروا أهل السنة في العراق ودمروا أهل السنة في سوريا، وكذلك الحكم لهم في لبنان، ولم يبق من بلاد الشام بلدا سنيا إلا الأردن، فالآن هم يحاصرونها. نسأل الله عز وجل أن يلطف بأهل السنة في الأردن وفي كل مكان، وأن يبدل الحال إلى أحسن حال.
ibadah. القتل الجماعي. نعم. Di antara buah daripada akidah yang benar, di antara dampak kita memiliki akidah yang sahih, yang lurus, adalah hendaknya seorang mukmin menjadi saudara bagi mukmin yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu menguatkan saudara mukmin yang lainnya, seperti bangunan saling menguatkan satu sisi dengan satu sisi yang lainnya. Maka kalau ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka yang lain ikut bergadang karena demam. Ya, tangan sakit nggak mungkin cuma tangan saja yang bergadang, tetapi mata itu bergadang. Ya mungkin mulut juga ikut merasakan, mengeluarkan suara. Kenapa? Akibat yang dirasakan sakit, padahal hanya di tangannya saja. Demikian seorang mukmin. Kita sakit, mereka sakit, kita pun akan merasa sakit. Kita sakit, mereka harus merasa sakit. Maka ini buah daripada akidah yang benar. Apa yang terjadi di Gaza yang disinggung oleh Syekh, apa yang terjadi kemudian juga di Suriah, apa yang terjadi di Irak, di berbagai macam negara-negara kaum muslimin. Maka siapapun yang di dalam dirinya ada sebesar zarrah atau sekecil semut yang kecil itu keimanan, maka dia akan merasakan pedih, dia akan merasakan sedih, dia akan merasakan peduli kepada saudara-saudara mukmin yang sedang dijajah, yang sedang dibantai, yang sedang diperangi. Maka ini bukan peperangan. Saya mengatakan ini bukan peperangan. Kenapa? Karena ya, seperti roket atau senjata yang dikirim pada orang-orang Yahudi itu bisa menghancurkan satu bangunan langsung. Sedangkan senjata yang dikirim oleh kaum muslimin dari Gaza, walaupun misalnya 100, tapi yang terbakar yang rusak cuma sedikit. Nah, sedangkan peperangan itu harus persiapan yang matang, senjata yang lengkap dan lain sebagainya. Ya, maka beberapa negara yang dijajah, yang sedang diperangi, yang sedang dibantai, yang sedang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, tentunya sebagai seorang mukmin yang punya akidah yang benar, maka dia wajib untuk bisa membantu kaum muslimin dimanapun berada yang sedang membutuhkan bantuan, minimal dengan doa. Kalau kita bisa mampu punya harta, maka berikan harta kepada mereka, kirim harta kepada mereka. Bahkan kalau ada peluang jihad, maka jihad. Kalau ada peluang ya yang dibenarkan dengan jalan yang disyariatkan, maka jihad. Tetapi kalau tidak, ya semampu yang kita mampu dari doa, dari harta yang kita bisa kirim dan kita berikan kepada mereka. Maka saya mengatakan demikian pula di Yordania, ya, negeri beliau, sama sedang dikepung atau sedang dijajah, dibuat makar oleh orang-orang Syiah. Ya, dari sisi Irak, kemudian dari sisi yang lainnya. Kenapa orang-orang Rafidhah? Karena sejatinya orang Rafidhah itu sekutunya orang Yahudi. Jadi kalau dengar orang Rafidhah, maka mereka adalah sekutu-sekutu orang Yahudi. Maka kemudian saya mengatakan, hendaknya kita mendoakan mereka. Semoga kaum muslimin dimanapun mereka berada, di seluruh penjuru dunia, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganti kondisi mereka kepada kondisi yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan oleh Syekh berkaitan dengan bahwasanya akidah yang selamat ini adalah jalan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian kiat mendapatkannya, demikian pula dengan samar, ya buah hasil yang hendaknya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka sesi berikutnya kami persilahkan untuk tanya jawab. Terus. خلاص ماذا؟ يسأل عن حال المسلمين في فلسطين والحبس. خلاص أجبت. Ya, ada pertanyaan tentang sikap Palestina dan Hamas tadi sudah disinggung oleh Syekh. Maka dicukupkan dengan tadi ya.
كيف نتيقن كيف نتيقن أن الرزق كله من الله وله عمل بناء كنيسة هل يجوز أن يعمل في بناء الكنيسة؟ Ya, ada sebuah pertanyaan, Ustaz mau bertanya bagaimana cara meyakini bahwa setiap rezeki datang dari Allah. Bertanya bahwasanya rizku minallah, semuanya datang dari Allah. Kebetulan saya dapat pekerjaan membangun sebuah gereja. Bolehkah pekerjaan itu saya terima? الرزق أمرنا بأن يكون أو من الحلال، والحلال ما كان فيه طاعة الله توحيد الله، والكنيسة مكان يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز أن نبني لهم ونعاونهم في شيء يشركون فيه بالله سبحانه وتعالى، وإلا هذا يخالف العقيدة. نعم. Tentunya kita wajib meyakini rezeki itu datang dari Allah, dan ketika kita mencari rezeki maka carilah yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mencari rezeki maka tentunya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Membangun gereja, ya berarti membangun tempat di dalamnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dimaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sebagai seorang mukmin tolong menolong, saling bantu untuk membangun tempat yang dalamnya dijadikan tempat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia membantu, maka ada kecacatan dalam akidahnya. طريقة تطبيق للمسلم عن ضرر الشرك والبدع. تطبيق طريقة تبليغ الشرك والبدع خاصة للأهل كيف نعلم عن هذا؟ Bagaimana cara menyampaikan pada sesama muslim tentang bahaya syirik dan bid'ah? Ya, cara terbaik untuk menyampaikan khususnya pada keluarga dan tetangga seperti apa? كما ذكرنا العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة، العقيدة تؤخذ من القرآن والسنة، فيعلم الناس الأحاديث والآيات التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم، وكذلك الأحاديث التي تنهى عن البدع، ويعني ينقل كلام أهل العلم في ذلك سواء من المعاصرين أو حتى المتقدمين. وبما أننا هنا في بلد يعني أهله يتبع المذهب الشافعي، فعلماء الشافعية المتقدمون منهم كثير كلامهم في إنكار الشرك وإنكار البدع، فالعلماء المتقدمون غالبهم على يعني الصواب وعلى السنة، وهم سلفنا، فينقل كلامهم، بل من الشافعية من ألف مؤلفات مستقلة في التحذير من البدع كالإمام أبي شام المقدسي وغيرهم من علماء الشافعية، وكذلك ينقل عن غيرهم من علماء المذاهب الأخرى. ومع ذلك كله أو ذلك كله يكون بالرفق واللين والموعظة الحسنة، والله أعلم. Baik, Syekh menjawab bahwa akidah yang benar itu sumbernya diambil dari Quran dan Sunnah. Maka dakwahkan keluarga, masyarakat, tetangga, sumbernya Quran dan Sunnah. Sampaikan ayat-ayat berkaitan dengan akidah, sampaikan hadis-hadis berkaitan dengan akidah. Ya, dan banyak tentunya ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, tentang urgensi dan tentang keutamaan akidah,
tentang bahaya syirik, sampaikan kepada mereka. Demikian pula nukilkan kepada mereka perkataan ulama berkaitan dengan akidah. Nah, karena kita hidup di negeri yang mazhabnya mayoritas mazhab Syafi'i, maka sampaikan dari mazhab Syafi'i. Dan banyak di antara ulama-ulama, baik ulama-ulama yang terdahulu ataupun ulama-ulama dari kontemporer yang membahas tentang akidah. Akan bisa dinukil, kita sampaikan ini dari mazhab Syafi'i. Ya, banyak para ulama yang mereka menulis kitab-kitab yang khusus berkaitan dengan pentingnya akidah, khusus tentang bagaimana bahaya bid'ah, maka sampaikan kepada mereka. Dan bersamaan dengan ini tentunya mendakwahi mereka dengan lembut, ya, dengan kasih sayang. Jangan dengan cara-cara yang keras. Allah Ta'ala. هل من مات على حسن الخاتمة هو يعذب في القبر أم لا؟ هو يعذب في القبر أم لا؟ يمر بعذاب القبر أم لا؟ Apakah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah akan merasakan azab kubur? حسن الخاتمة لها علامات ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أحكام الجنائز، ارجعوا إليها وقرأوها. أما من مات وبعلامة من علامات حسن الخاتمة هل يعذب في القبر أو لا؟ الله أعلم. نحن أمرنا بأن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر ومن عذاب النار دبر كل صلاة بعد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية إنك حميد مجيد. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات، منها اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب في النار وعذاب في القبر. فعذاب القبر يعني ثابت، و يعني من ينجو منه ومن لا ينجو منه هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، ولا علاقة لهذا بحسن الخاتمة والله أعلم. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, apakah diadab dalam kubur atau tidak? Maka jawabannya Allah a'lam. Ya, Allah yang tahu kondisinya. Maka orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu memiliki tanda-tanda. Dan ada di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Janaiz. Tentang kitab Janaiz disebutkan oleh beliau. Dan demikian di dalam kitab-kitab yang lain. Maka kita ini diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan. Meminta perlindungan diantaranya dari azab kubur. Dan bahkan diajarkan oleh Nabi SAW, beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari beberapa hal. Dan dibaca oleh beliau di setiap akhir salat, yaitu setelah kita membaca tasyahud, setelah kita membaca salawat Ibrahimiyah, dan kita meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr. Itu di antara doa yang dibaca dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita berdoa dengan doa tersebut. Maka kata Syekh, tidak ada hubungan antara orang yang mati husnul khatimah dengan azab kubur. Maka orang yang mati husnul khatimah, apakah dia diazab atau tidak? Maka ilmunya atau pengetahuan tentang ini hanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena pertanyaan banyak dan waktu sedikit lagi, kami pilih yang kira-kira kaitan dengan materi ya. Untuk para jamaah saya mohon maaf. لا يرد القضاء إلا الدعاء مع أن القدر مكتوب
50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. Ya, ada pertanyaan, apa makna doa mampu merubah takdir jika takdir sendiri sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan? يكون مكتوبا في لوح المحفوظ أنه سيقع البلاء على هذا الشخص، وكذلك يكون مكتوب في لوح المحفوظ أن هذا الشخص سيدعو وسيرفع عنه البلاء، إما أنه قبل أن يصله البلاء يدعو فلا يصله البلاء أصلا، أو بعد أن يصله البلاء يدعو فيرفع عنه البلاء. فكل شيء بقدر الله، حتى الدعاء الذي يرفع به البلاء هو أيضا بقدر الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في لوح محفوظ، كل شيء مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والله أعلم. Ya, maknanya apa yang terjadi maka itu sudah ditulis. Misalnya musibah yang terjadi kepada seorang itu sudah ditulis di lauh mahfuz. Dan demikian pula sudah ditulis oleh Allah bahwasanya dia akan berdoa. Baik itu doa yang dia panjatkan sebelum terjadi musibah sehingga musibahnya tidak sampai kepada dia, atau doa yang dipanjatkan setelah terjadinya musibah. Jadi dihilangkan musibahnya oleh Allah karena dia berdoa. Maka maksudnya adalah apa yang terjadi ya, tetap ini adalah sesuatu yang tertulis di dalam lauh mahfuz. Dan doa yang dipanjatkan pun demikian. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di lauhul mahfuz, tetapi doa ini menjadi penyebab diangkatnya musibah atau petaka yang menimpa orang tersebut. Wallahu a'lam. عائلتهم أهل الإنزال في تطبيق البدعة تحليلا وغير ذلك، وما موقفنا لأن لكل أهل يرفع مبلغ هل يجوز أم لا، وما موقفنا تجاه الأهل. مبلغ من أجل ماذا؟ من أجل التهليل والذكر. Ya, ini saya singkat ya. Di keluarga Anda masih mengadakan acara-acara yang menyelisih syariat ya. Namun Anda sendiri mengikuti kajian sunnah sudah tidak mengikuti acara tersebut. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap kepada keluarga juga saudara saya yang masih mengadakan acara tersebut? Karena pasti kami sekeluarga ikut patungan dana untuk acara tersebut. نعم، للأسف يعني مثل هذا منتشر في المجتمع، ومن هداه الله سبحانه وتعالى وعرف السنة فليحمد الله أن دله الله على السنة، وليعلم أن الناس أعداء لما لا يعرفون. فأنت لما تأتي إلى شخص قد نشأ وتربى وشاب على البدعة وتقول له هذه بدعة، فكأنك تقول له يعني الدين غلط، لأن البدعة هذه عنده أنها من الدين وأنها سنة. ولذلك لابد أن ننتبه في دعوة يعني أهلنا، وما كانت هذه صفتهم أنه لا بد من الصبر والحلم والموعظة الحسنة، وأن لا يكون هناك شدة في دعوتهم إلى السنة وترك البدعة. وليس معنى هذا أن يشارك الإنسان هؤلاء في البدعة، ولكن يدعوه بالتي هي أحسن، ويعلمون أنه يعني مخالف لهم في هذا الأمر، ولا شك أنه سيلقى منهم العداء، فعليه بالصبر، وعليه أن يكثر من
الدعاء. ثم ينظر في الدفع المال، إن كانت لا تترتب عليه مفاسد كبيرة يدفع. أما إن كان عدم المال دفع المال سيترتب عليه مفاسد كثيرة مثل قطع الأرحام ومثل غضب الوالدين، فنقول يدفع ويستمر في دعوتهم وبيان الحق إليهم وتأليف قلوبهم إلى أن يهديهم الله سبحانه وتعالى وتنتهي هذه البدعة. والله أعلم. Ya. Saya mengatakan bahwa sayangnya perkara ini tersebar di masyarakat kita. Perbuatan-perbuatan atau acara-acara yang melanggar syariat atau bertentangan dengan sunnah ini tersebar di tengah masyarakat kita. Maka terkadang kita jadi bermusuhan ketika kita berbeda pendapat dengan mereka dengan sebab apa? Dengan sebab mereka belum tahu. Jadi belum sampai ilmunya kepada mereka, sehingga mereka menganggap kebid'ahan yang mereka kerjakan adalah sebuah ibadah. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita bersabar. Dan jangan sekali-kali kita berdakwah dengan keras kepada mereka. Jangan sekali-kali khususnya kepada keluarga dakwahnya dengan cara yang keras. Jangan. Sampaikan kepada mereka, nasihati mereka dengan penuh lemah lembut. Karena kalau dibarengi dengan kekerasan mereka akan menolak. Kemudian adapun apakah kita bukan berarti makna daripada kita bersabar, bersikap lemah lembut, kemudian kita ikut serta, ini tidak boleh. Ya, ikut serta pun tidak boleh. Adapun apakah ketika kita diminta untuk patungan dan mau tidak mau mengeluarkan harta untuk acara tersebut, maka saya mengatakan lihat, kalau kira-kira ketika kita enggak memberikan sebagian harta kita untuk patungan atau ikut serta dalam acara tersebut tidak menimbulkan madarat yang besar, maka nggak perlu kita ikutan. Ya nggak perlu kita ikut patungan. Namun kalau kira-kira akan memunculkan madarat yang besar seperti diputus silaturahim, murka kedua orang tua, nggak mau bicara lagi, diusir dan sebagainya, maka silahkan, nggak masalah ya, karena ini darurat. Silahkan, nggak masalah, kita berikan yang misalnya sebagian harta kita, tapi terus kita bersabar, banyak berdoa mendoakan mereka dan tetap mendakwahkan mereka. Ya bukan sekadar ikut patungan, tapi dia mendakwahkan mereka. Allahu a'lam. Baik, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di sini. Kemudian waktunya tapi tidak cukup ya, sudah jam 11. Jadi kami cukupkan dan ya kami sarankan kepada Ustaz untuk kajian. Selesaikan kajian kita tentang kajian kesempatan pada hari ini. Dan ini topik Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua, walaupun dengan kondisi yang ada, ya kita bisa menyelesaikan dengan baik yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Malik Syekh. فأشكر الشيخ شكرا جزيلا على لنا من الإعلان، فكذا شكر لفضيلة الأستاذ على مقدمة لنا الترجمة. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita, berikan keberkahan yang telah disampaikan kepada kita, berkah para keluarganya dan akan dipulai dengan besar kita. Dan kita berterima kasih pada jemaah sekalian ya atas partisipasinya sehingga bisa menyimak kajian pada kesempatan siang hari ini dengan lancar dan alhamdulillah. Dan terakhir kami mewakili DKN dan panitia mohon maaf sebesar-besarnya atas berjalan kajian ini mungkin dirasa panas gitu ya, beberapa fasilitas yang lain yang belum memadai. Kami mohon maaf, semoga kedepannya kita bisa mempersiapkan lebih maksimal lagi sehingga mendengarkan kajian dengan tetap berjalan. Akhirul kalam kita akhiri kajian pada kesempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam.
Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.